kembali lagi terprosok ke level 8.300. Kemarin sempat menguat, tapi hari ini kembali lagi terkoreksi dengan adanya sentimen-sentimen yang ada. Kira-kira bisa nggak dijabarin kepada pemirsa CNBC Indonesia, sentimen apa yang menjadi penggerak IHSG harus melemah di hari ini, namun rupiah berhasil menguat walaupun tetap berada di level 16.700-an. Silakan dielaborasikan. Kalau kita lihat ini kan sekarang sebenarnya lagi udah yang first tadi udah kelar. Kita lihat sekarang berada di angka 8399. Terdapat ini kurang lebih tuh kebanyakan transaksinya itu dilakukan sama investor asing. Jadi investor asing itu kalau misalnya dilihat-lihat sebenarnya ada net foreign sell segala macam. Sebenarnya ini katalisnya karena kita lihat semalam itu dari DJIA, dari Nasdaq, dari S&P itu mengalami penurunan cukup signifikan, di mana Nasdaq itu sampai 2%, terus S&P juga 1,5, dan DJIA masih 0, sekian gitu. Tapi ini kan ngasih lihat juga bahwa investor di luar negeri ini ada keraguan terhadap makroekonomi yang sedang terjadi, di mana makroekonomi sekarang itu FOMC minutes kemarin sempat keluar dan ngejelasin bahwa saat ini the Fed itu malah berpotensi untuk tidak jadi untuk memotongkan suku bunga. Nah, ini menjadi salah satu katalis juga di mana kedepannya kan kalau misalkan the Fed ini nggak jadi memotong suku bunga, forecast dari masing-masing perusahaan, terutama di Magnificent Seven dan juga yang masuk di S&P itu otomatis bakal berubah. Ini kan nanti bakal kedepannya juga turunannya adalah earnings dari perusahaan-perusahaan ini yang akhirnya semakin terkuras juga dengan adanya lending yang macam-macam ini. Nah, kita juga bisa lihat juga bahwa ada korelasi di mana saham-saham di Amerika ini dengan saham-saham juga indeks-indeks di Asia terutama. Jadi kalau misalkan kita lihat kemarin sebenarnya di indeks di Amerika itu mengalami penurunan yang cukup dalam, kita bisa lihat sekarang bahwa Asian stocks juga rata-rata juga turun. Walaupun tadi sebenarnya di IHSG pas pembukaan itu sempat naik bentar, habis itu nilai transaksinya juga lumayan jumbo itu. Yeah. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya turun juga sih, karena kita lihat sebenarnya katalisnya juga Asian stock semuanya keluar merah semua juga, dan akhirnya kita bisa lihat sekarang juga masih berada di zona merah, dan kita hopefully nanti masih berada mungkin di level seginian juga sih nanti. Oke, jadi memang ternyata pengaruh mengenai ketidakpastian dari The Fed ini sangat-sangat memberikan dampak tersendiri ya untuk pasar keuangan kita. Kalau rupiah sendiri seperti apa? Mungkin bisa dielaborasikan oleh Anda, karena kan penguatan terjadi tapi masih saja berada di level psikologis 16.700. Adakah harapan gitu ya untuk rupiah sendiri bisa berhasil menguat ke level yang kita harapkan lebih baik lagi di dekat-dekat ini? Kalau kita lihat sebenarnya karena pertama ada suatu hal di mana fenomena di Indonesia, walaupun Indonesia itu sekarang GDP-nya naik segala macam lagi 5,04% dan lain-lain, kita tuh masih kurang dari segi pertama dari inflow pertama dan juga FDI. Karena kita lihat sebenarnya dari negara-negara di samping kita di ASEAN, terutama kayak kemarin di Malaysia juga sempat dia kan ada FDI masuk dari Nvidia, dan akhirnya ngebuat nilai tukar dari ringgit itu mengalami meningkatnya jauh banget gitu, sampai akhirnya ngejelasin bahwa sebenarnya di ASEAN itu kan kita punya capital juga, kita punya likuiditas nggak sebanyak Amerika. Jadi kalau misalkan emang ada orang dari luar negeri, investor dari luar negeri masuk ke Indonesia dan melakukan FDI segala macam, itu ngebuat nilai kurs kita tuh sangat-sangat bisa naik gitu. Dan akhirnya ngebuat kita punya di dalam negeri itu bertambah segala macam. Itu kan FDI itu kan tujuannya juga sebenarnya untuk meningkatin sirkulasi ekonomi aja, juga money supply juga, karena money supply naik itu ngebuat akhirnya perekonomian lebih jalan dan akhirnya pertumbuhan ekonomi juga jadi lebih naik lagi. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat sebenarnya katalisnya nggak ada yang gimana-gimana banget, kecuali ada inflow masuk yang super duper jumbo atau juga ada FDI. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang ini sebenarnya nggak ada FDI yang gimana-gimana banget. Paling kemarin ada di mana perusahaan asing dari Singapura juga kemarin ada sempat ambil saham dari SGRO, sama kemarin itu dari Boga. Nah itu juga masuk juga inflow, teman hari ini kalau kita lihat malah masuknya jadi net foreign sell, dan itu kan akhirnya ngebuat kita punya nilai tukar rupiah juga menjadi apa ya, katalisnya. Jadi nggak ada yang bisa ngebuat rupiah kita menguat gitu. Dan akhirnya ya udah sekarang gini-gini aja, dan kita perlu lihat sih ke depannya seperti apa. Apakah nanti mungkin di bulan Desember nanti Bank Indonesia ada hal lain lagi yang ngebuat akhirnya mungkin bisa ngebuat rupiah lebih kuat. Tapi kita perlu lihat lagi sih, karena sekarang jujur nggak ada apa-apa dan kita masih perlu wait and see. Tapi menurut Anda range-nya itu akan ada di kisaran berapa kalau misalnya memang rupiah belum punya kesempatan untuk menguat secara signifikan? Sebenarnya 16.800 itu udah mungkin resistance gitu. Udah resisten 16.800, dan
mungkin di ranah-ranah sini 16.600, 16.700 itu masih di situ. Tapi 16.600 mungkin karena menguat agak least likely sih. Soalnya kita lihat sekarang katalisnya itu nggak ada yang ngebuat supaya rupiah ini ke bawah itu untuk kita bisa menguat itu nggak ada sih sebenarnya. Jadi kita masih expect di 16.700, 16.800 itu range yang paling mungkin, dan karena kita the Fed juga sekarang batalin segala macam kan akhirnya bargaining power dari segi rupiah juga kan akhirnya spread premiumnya itu nggak segede itu lagi. Tadi kalau misalkan the Fed potong suku bunga, kemarin saya ambil stance di mana 16.700 misalkan the Fed nggak, Bank Indonesia itu akhirnya pas tanggal 19 kemarin ngumumin itu adalah resistance-nya. Tapi ternyata kemarin FOMC minutes ngeluarin dia batal pangkas suku bunga, akhirnya ya udah berarti bargaining power rupiah juga semakin melemah, akhirnya ya udah kita ambil sedikit lebih naik lagi 16.800 sampai 16.700 untuk saat ini. Oke.